Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dwi Bali Channel, di mana Dwi Bali Channel akan memberikan info-info tentang tempat-tempat wisata di Bali, info-info jalan di Bali, dan info-info situasi terbaru yang ada di Bali. Di video kali ini kita akan ajak teman-teman untuk melihat situasi Jalan Area Nusa Dua, karena di Area Nusa Dua akan diadakan pertemuan kepala-kepala negara yaitu G20. Kita akan lihat situasinya untuk saat ini. Kita mulai video kita dari persimpangan Dewa Ruchi ataupun di persimpangan underpass yang pertama yang ada di Pulau Bali ini. Nah, di depan kita sudah kita mendekati underpass ini. Kalau kita ke kiri di sini kita akan menuju area Sanur. Di sini kita lurus, kita akan menuju ke area Nusa Dua. Ayo ikuti terus teman-teman agar teman-teman bisa mengetahui situasi terkini menjelang akan diadakannya pertemuan kepala-kepala negara yaitu G20 di tahun 2022 ini. Dan inilah situasi terkini dari area underpass Simpang Dewa Ruchi teman-teman. Di sini terlihat terjadi sedikit perlambatan kendaraan. Sepertinya para tamu negara yang sudah berdatangan ke Pulau Bali ini sedang melintas, karena di setiap pertigaan, perempatan, dan persimpangan jalan untuk saat ini dijaga oleh bapak-bapak polisi. Dan di sini sepertinya kita akan berhenti sebentar dulu. Oke teman-teman, setelah para tamu negara melintas di depan kita, akhirnya kita diizinkan untuk melanjutkan perjalanan kita oleh bapak-bapak polisi yang berjaga di sini. Kita akan review jalan menuju area Nusa Dua, gimana situasinya. Karena saat ini jalan-jalan di area Nusa Dua sudah dipermak sedemikian rupa. Sebelum diadakan G20, jalan-jalan, trotoar-trotoar, dan taman-taman di sepanjang jalan menuju area Nusa Dua sudah dipercantik, sudah dipermak sebelum diadakannya G20 ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe, agar teman-teman dapat mengikuti perkembangan yang ada di Pulau Bali ini dan tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Bali ini. Tentunya tempat-tempat wisata yang sangat menarik, yang rekomen banget buat teman-teman kunjungi nanti kalau berlibur di Pulau Bali ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, Dwi ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tentunya jangan lupa koreksi dan saran selanjutnya. Oke, selanjutnya di depan kita di sebelah kiri jalan kita akan melewati salah satu toko oleh-oleh terbesar yang ada di jalan bypass Igusti Ngurah Rai ini, yaitu Krishna Oleh-oleh Bali. Tentunya teman-teman yang sudah pernah ke Bali, yang sudah pernah berlibur di Bali, sudah pernah mampir ke toko oleh-oleh Krishna Bali ini. Dan di kanan kita di seberang jalan juga ada sebuah toko oleh-oleh yang besar juga, yaitu The Keranjang. Jadi teman-teman yang berlibur di Bali nanti punya banyak pilihan untuk membeli oleh-oleh untuk dibawa balik lagi ke kampung halaman masing-masing setelah berlibur di Bali nantinya. Oh ya teman-teman, sepanjang kita melalui jalan menuju area Nusa Dua ini, kita akan melihat penyor-penyor yang berdiri di samping kanan ataupun di samping kiri jalan. Jadi penyor-penyor ini dipasang mulai dari daerah Simpang Dewa Ruchi sampai di tempat pertemuan G20 di area Nusa Dua. Kalau Dwi dengar-dengar, jumlah penyor yang terpasang di sepanjang jalan menuju area Nusa Dua ini berjumlah 2.500 buah. Itu yang Dwi baca atau Dwi dengar di media sosial. Jadi penyor merupakan salah satu adat tradisi orang Bali yang biasanya dipasang menjelang Hari Raya Galungan. Dan untuk saat ini penyor-penyor ini dipasang sebagai penyor-penyor hias, juga untuk memperkenalkan adat budaya tradisi yang ada di Pulau Bali ini.
Setelah melewati dua toko oleh-oleh besar tadi, yaitu Krishna Bali dan The Keranjang, kita akan sampai di underpass yang kedua. Di depan kita, kalau kita ke kiri, kita akan melewati jalan tol Bali Mandara, tapi kita akan melewati underpass atau jalan lama untuk menuju area Nusa Dua. Ini adalah underpass kedua yang ada di Bali, teman-teman. Underpass ini mempunyai panjang sekitar 700 meter. Dan underpass ini tepat sekali berada di samping bandara, yaitu tepatnya di timur area Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan sebelum ada underpass ini, di area ini, area jalan ini biasanya sangat-sangat macet. Dan untuk saat ini di area timurnya bandara atau yang disebut dengan Simpang I Gusti Ngurah Rai tidak pernah terjadi kemacetan lagi, apalagi setelah adanya tol Bali Mandara. Di sebelah kiri kita adalah yang teman-teman lihat menghijau ini adalah pohon-pohon mangrove, dan di kanan kita adalah sisi timur dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Setelah melewati sisi dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, kita tiba di Desa Klan. Jadi Desa Klan merupakan desa yang bersebelahan dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Di sepanjang jalan ini kita akan melihat pohon-pohon palem besar yang berdiri di tengah-tengah as jalan atau di taman-taman jalan yang di kanan kita ini. Jadi taman-taman di sepanjang jalan ini semakin cantik mendekati area Nusa Dua. Dan di depan kita ini adalah salah satu pertigaan. Kalau kita ke kanan di sini, kita akan bisa mencapai Desa Kedonganan, di mana Desa Kedonganan merupakan salah satu desa yang juga dekat dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang merupakan sentranya makanan laut atau siput-siput. Di sana juga banyak nelayan dari berbagai etnis, dan juga di sana juga banyak sekali area restoran-restoran untuk makanan-makanan laut. Bagi teman-teman yang sudah pernah datang ke Pulau Bali dan hobi dengan makanan laut, pasti sudah pernah mendatangi Desa Kedonganan. Dan setelah melewati Desa Kedonganan, kita akan melihat area Bukit Unggasan dari jalan ini. Nah, di depan kita itu kita sudah melihat gundukan bukit yang juga terlihat dari sini patung Garuda Wisnu Kencana. Mungkin dari kamera tidak begitu jelas terlihat. Dan di sini kita merasa berkendara beda dengan biasanya, karena untuk saat ini di area ini sudah diterapkan ganjil genap. Jadi kendaraan-kendaraan yang lewat tidak seperti biasanya, karena di hari-hari biasa sebelum kedatangan tamu-tamu negara, area ini biasanya sedikit macet, dan bahkan mendekati area lampu merah Udayana yang di depan kita nanti, biasanya di sana areanya sangat macet. Tapi untuk saat ini Dwi lihat kendaraan di jalur ini tidak begitu padat, jadi kita merasa sangat nyaman melewati jalan ini. Dan di depan kita adalah lampu merah menuju kampus Udayana. Kalau kita ke kanan di sini, kita akan mencapai kampus dan terus bisa ke Uluwatu, di mana Uluwatu merupakan salah satu objek wisata yang biasanya menyajikan tarian kecaknya. Kita akan lurus di sini untuk mencapai daerah Nusa Dua.
benar saja teman-teman, di area lampu merah tadi tidak terlihat terjadi kemacetan. Kalau biasanya daerah lampu merah yang kita lewati tadi adalah daerah yang paling macet di Jimbaran atau mendekati Nusa Dua ini. Nah, inilah situasinya sekarang di sini, tidak begitu banyak kendaraan. Jadi berkendara menjelang G20 di area Nusa Dua ini terasa berbeda dengan hari-hari biasanya. Kita akan sering mendengar bunyi-bunyi sirine mobil polisi yang berlalu lalang di area Nusa Dua ini. Oke teman-teman, setelah melewati lampu merah kampus Udayana, kita sudah mendekati lampu merah yang berada di perumahan Taman Gria Jimbaran. Jadi perumahan ini adalah merupakan salah satu perumahan terbesar yang ada di Jimbaran mendekati Nusa Dua. Dan inilah di depan kita lampu merahnya. Kalau kita ke kanan ini, kita akan bisa mencapai Taman Gria Nusa Dua, yaitu perumahan terbesar yang sudah sangat terkenal. Kita akan lurus di sini, dan di sini terlihat juga banyak sekali bapak-bapak polisi berdiri di pinggir-pinggir jalan dan juga di tempat memutar kendaraan ataupun di persimpangan-persimpangan. Kita akan semakin banyak melihat bapak-bapak polisi. Dan sepanjang kita melewati jalan ke arah Nusa Dua tadi, kita juga banyak sekali lihat CCTV ataupun kamera pengintai yang terpasang baru di jalan menuju arah ke Nusa Dua ini. Dan mohon doanya teman-teman, semoga KTT G20 ini berjalan dengan lancar dan membawa efek baik kepada negara kita Indonesia dan tentunya Bali sebagai daerah pariwisata. Semoga tetap aman dan nyaman untuk dikunjungi berbagai negara ataupun berbagai tamu asing dari banyak negara. Jadi kita turut ikut menjaga keamanan pulau yang sangat kita cintai ini. Jadi beginilah situasi terbaru jalan menuju area Nusa Dua. Untuk teman-teman yang mempunyai informasi-informasi terbaru tentang pelaksanaan atau situasi G20, bisa komen-komen di kolom komentar. Sepertinya kita tidak akan bisa masuk ke area ITDC yang dimana di tempat itu akan dilaksanakan pertemuan G20. Jadi kita akan membuat video sampai di depan atau di lampu merah terakhir dari pintu masuk kawasan elit ITDC, di mana kawasan itu merupakan kawasan yang sangat disterilkan untuk saat ini. Dan juga untuk saat ini karyawan-karyawan hotel yang bekerja di area ITDC atau kawasan elit yang akan dijadikan pertemuan G20 juga mempunyai ID card khusus. Jadi mereka tidak bisa masuk dengan kendaraan masing-masing atau kendaraan pribadi. Mereka akan dijemput oleh bus-bus yang disediakan oleh pihak-pihak hotel yang ada di kawasan tersebut. Oke teman-teman, sekarang posisi kita berada di lampu merah. Di depan kita adalah lampu merah. Kalau kita ke kiri itu akan menuju jalan tol. Jadi inilah ujungnya jalan tol Bali Mandara. Sepertinya para tamu negara lagi lewat di depan kita. Jadi terjadi sedikit kemacetan di sini. Kita akan lihat situasinya di depan. Nah, benar saja teman-teman, terlihat dari sini mobil-mobil pengawal para tamu negara melewati ujung jalan tol menuju ke arah Nusa Dua. Nah, inilah dia teman-teman. Kalau kita ke kiri di sini
kita akan menuju jalan tol Bali Mandara. Kita akan tunggu sebentar dan sedikit lagi kita akan mendekati pintu gerbangnya ITDC ataupun pintu gerbangnya yang dijadikan pertemuan G20 saat ini. Nah, ini dia teman-teman, mobil-mobil yang beriringan berplat luar ini. Mobil-mobil mewah ini adalah mobil-mobil para tamu negara yang sedang melintas. Jadi mendekati area Nusa Dua ini kita akan sering melihat mobil-mobil berplat luar ataupun mobil-mobil mewah yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan juga kita akan bisa lihat juga mobil-mobil listrik yang banyak sekali melintas di kawasan area Nusa Dua ini. Oke teman-teman, posisi kita sekarang mendekati lampu merah, yang dimana lampu merah ini kalau kita ke kiri akan menuju Tanjung Benua atau jalan pertama. Dan di situ banyak sekali water spotnya Bali yang sangat populer. Nah, di perempatan ini kita lihat banyak sekali bapak-bapak polisi dan juga pecalang-pecalang atau polisi adat Bali juga diterjunkan di lokasi ini. Nah, ini dia teman-teman, posisi ini adalah posisi yang paling dekat dengan pintunya ITDC, yaitu pintu masuk ke kawasan elit yang akan dijadikan pertemuan G20. Oke lah teman-teman, demikian update Jalan Nusa Dua menjelang G20. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.